Yes. Oke, selamat pagi. Sekarang kita sudah di tempat kunjungan industri di PT Rimba Kencana. Di sini kita mau kunjungan. Ikuti terus kisah kami selanjutnya. Perkenalkan, saya Jonathan. Marketing. Saya sebagai saya asisten sama Mbak Anda. Jadi ini nanti dengan kondisi saat ini adalah buatan Jogja. Jadi kita akan lihat mulai dari batu itu belum dibuat sampai batu itu sendiri. Mulai rangka, terus juga beberapa jahitan, pengelasan, pengelasan, nanti kita akan lihat bersama. Jadi untuk aturannya nanti dilarang memegang mesin, soalnya kita sudah settingan. Tapi kalau mau video atau foto itu silakan. Ya, nanti kita akan kalian akan dibagi satu tim 11 orang. Orang ya, nanti akan dibantu bersama-sama. Jelas? Jelas. Langsung aja. Ya, nanti kalau seandainya nanti ada pertanyaan, nanti saya akan buka pertanyaan tanya jawab. Ini kalau kalian ada laporan atau apa yang perlu disampaikan ke orang, bisa dibagi 11 orang. Oke. Sekarang kita sudah di mana? Kita menuju perjalanan ke pabrik 2 PT Kencana. Rimba Kencana. Ya, Tadi sudah melihat apa aja, Kak Ririn? ya, melihat proses pembuatan kursi dan pencetakan dari dua sesi bubut dan plastik. Plastik. Ya, Pesan dan pesan gimana? ya masih gak nyangka aja kok serumit itu ternyata dibuat dan diproduksi sendiri oleh PT Rimba Kencana. Oke, terima kasih Kak. Yes, kita sedang berada di dalam pabrik Rimba Kencana. Itu apa arti dari ini, Pak? Hai. Oke. Hai itu adalah jadi namanya itu nama Chinese-nya dia adalah menghai. Jadi diambil hai-nya supaya orang gampang mengenal. Kalau udah hai, ada tulisan hai, baru itu pasti digunakan. Jadi hai itu adalah nama pimpinan. Namanya diambil dari nama pimpinan menghai. Namanya siapa? Ririn. Ya. Oke. Grafik maksudnya grafik. Perkembangan mungkin. Perkembangan. Sekarang jadi untuk jam kerja itu kita adalah dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam. Dan target kita sehari itu adalah 250 sampai 300 pesawat. 250 sampai 300 kepala. Target wajib yang harus kita
tercapai. Dan untuk setiap harinya kita masih di angka 250 kepala per hari. Kenapa kok kita harus mentargetkan sampai 300 kepala? Karena patokan kita adalah karuseri. Jadi karuseri itu ada 3 karuseri besar. Yang pertama Pro, Laksana, Kontrol. Itu karuseri besar. Belum karuseri yang lain seperti Morodadi, Yalama, terus ada lagi Hartono, banyak lagi yang lain, Langgeng. Kalau 3 karuseri ini aja, yang pertama Adi Putro itu sudah 6 bus. Kalau dihitung-hitung 1 bus 50, berarti kita masih ada utang 1 bus. Itu hanya untuk di kenapa kita targetkan 1 hari 600. Jadi untuk grafik produksi kita per hari masih di atas 250. Ada yang lain? Jumlah karyawan. Kalau jumlah karyawan 250 ya Pak Kasih. Kita jumlah pastinya sekitar 280 Di luar anak PKL. Ya kalau dimasukkan anak PKL kurang lebih ya 200 ya 300 ya 200-an. Oh, secara oke, ini agak panjang ya. Secara singkat. Oke, singkat paling nanti 2 jam. Ya, jadi sejarahnya kita berdiri di 5 Februari 85. 85 itu kita belum produksi pabrik. Jadi di awal itu kita buat aluminium atau T-nya raket, tahu ya? Jadi kalau raket yang dijual ya 50 ribuan itu kan di lingkaran sama apa belakangnya itu kan ada tirai. Nah itu kan dari aluminium. Dulu kita buat soalnya di sekitar sini warga-warga produksinya kita buat. Nah selain itu kita juga buat kunci kaca angkot, tahu? Yang kontak itu. Kita juga buat itu. Nah, selain itu produksi di sini juga adalah spotrak. Tahu spotrak? Ya. Kalau kalian pernah lihat mobil, terus di atasnya ada sepeda pancar, pernah lihat? Nah itu kan di bawahnya itu kan ada rak. Nah terus di jalannya waktu kita pimpinan kenal yang namanya karuseri. Di sana kita support sampai sekarang itu kita berarti juga kasih. Kita support di karuseri. Terus yang kedua ada juga training. Jadi juga kita support walaupun kita nggak jual di karuseri. Terus ada juga konverter. Terus ada juga yang sampai sekarang buat adalah spion. Terus sama tangga. Kalau kalian buka pintu kan ada tangga yang keluar. Itu sudah kita. Nah sampai di tahun 2006 itu kita disarankan atau pimpinan disarankan itu bambu, sehingga di tahun 2006 itu mulai riset lah sampai ke luar negeri buat bambu itu bagaimana, kenyamanannya itu bagaimana, di riset sampai ke luar negeri. Nah akhirnya di akhir 2006 itulah satu mencoba. Jadi di akhir 2006 itu kita sudah mulai produksi bambu sampai sekarang. Jadi sejarahnya seperti ini. Dan ini juga sudah generasi yang kedua. Jadi dipimpin oleh generasi kedua. Nah itu sejarah jadi itu juga kita pasang di rental. Biasanya kan ada HRS, ada RO. Itu kan dia harus menyewakan. Nah, kita juga pasang di sana. Nah sekarang yang lagi ngetren adalah kapal. Jadi kapal feri, kapal speedboat itu juga kita bisa masuk di sana. Nah yang sekarang kita lagi upayakan adalah kereta. Ini masih jalannya sangat panjang.
Jadi selain dari bus, minibus, HIS, elok, dan lain-lain yang setara dengan itu dan kapal. Pembuatan jok sleeper pasti berbeda. Setiap karoseri itu ada ruangannya sendiri. Jadi kalau untuk proses pembuatan sleeper, dia itu kan istilahnya buat kamar dalam bis. Nah setiap karoseri itu dan ukurannya sendiri. Ada yang sleepernya itu 1-1, ada yang sleepernya 2-1. Nah itu berbeda. Jadi kalau untuk sleeper itu langsung dibuat oleh bengkel. Jadi mulai dari langkah, spot, itu juga berbeda. Bengkel itu adalah tim khususnya kita untuk membuat custom. Nah kalau untuk jahit sama lah, jahit sama dengan karyawan. Tapi kalau untuk langkah, spot itu juga berbeda. Soalnya dia custom dan tidak semua karoseri atau bus itu sama. Kepala ya. Ya, kami tidak salah bisa Ya, terima kasih. orang pak malah anak-anak kita tahu lah orang malah tidak bisa. Di transport gratis musik. Kamu nggak pakai Kali